Halo, ada Mas Ali. Lagi ngapain Mas Ali? Ya, Mas Ardi. Tumben di sini, Mas. Iya. Iya, Nah, ini lagi baca buku terkait dengan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Jadi di sini aku barusan beberapa informasi iya. mengenai buku yang di sini aku baca. Hmm. Salah satunya terkait dengan kasus kriminal. Kalau kasus kriminal kan banyak, Mas. Iya, Dia. betul. Aku ambil salah satu aja ya, yaitu pencurian. Hmm. Nah, Gimana itu? kalau dalam sistem saat ini yang di Indonesia kita tinggalkan ini, kasus pencurian tuh bagaimana sih? Nah, itu yang dipertanyakan dalam sistem saat ini ya. Ya. Jadi pencurian itu kan dalam KUHP nomor 362 sampai 365 itu banyak sekali versi pencurian yang berlaku di Indonesia dan hukumannya juga berbeda-beda. Salah satunya pencurian biasa itu. Kalau pencurian biasa itu penjara maksimal 5 tahun. Kalau pencurian biasa. Adapun kalau yang berat sekitar maksimal 7 sampai 9 tahun. Ya. Dan kalau misalkan pencurian dengan faktor kekerasan tuh, Ya, bahkan sampai mati tuh orang yang dicuri tuh. Itu bisa maksimal 9 sampai 20 tahun. Dan seperti yang katakan tadi Mas Andi, kalau misalkan sampai mati orang tersebut, itu bisa penjara seumur hidup apabila menyebabkan kematian itu sendiri. Nah, itu Mas Andi. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang hukum yang ada di saat ini ya. Tapi menurut antum ada gak hukum tentang kasus kriminal nih? Satu aja pencurian yang antum dapat. Kalau sepengetahuan aneh, kita kan sama-sama beragama Islam. Di dalam Islam ini kita memiliki hukum tersendiri gitu. Seperti contoh pencurian. Di satu sisi emang di Indonesia memiliki hukum terhadap kriminal pencurian. Jadi Mas Ali, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangannya. Jadi disaksikan oleh orang yang lain tuh bakalan kayak kena infek gitu. Oke, tapi yang jadi pertanyaan Mas Andi, kalau misalkan sistem itu adalah sistem yang paling bagus, kenapa sistem itu nggak bisa diterapkan pada saat ini? Sistem yang berada di kawasan kita, Indonesia itu demokrasi. Kenapa itu Mas Andi? Apakah karena sistem tersebut tidak mendukung syariat Islam? Apakah sistem tersebut menggunakan hukum yang di luar syariat Islam? Gimana caranya kita menerapkan syariat Islam yang ada di Indonesia saat ini? Jadi buat teman-teman yang tahu jawabannya silakan ditulis di kolom komentar. Oh, teman-teman ya? Ya teman-teman ya. Oh iya, siap. Teman-teman kalau misalkan tahu jawabannya tulis komentar. Jika teman-teman yang jawab ya, apakah sistem demokrasi itu yang paling benar ataukah sistem Islam yang paling benar Betul sekali. di zaman saat ini? Ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Siap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi.